Pemerintah kan punya skema pendanaan khusus ya buat memajukan koperasi di desa-desa. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya duit itu mengalir? Terus apa aja aturannya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas semua mekanisme di baliknya. Oke, jadi inti dari semua ini tuh ada di satu dokumen kunci. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Anggap aja ini kayak buku panduannya gitu, yang ngatur setiap rupiah yang dialokasikan buat membangun infrastruktur fisik koperasi di seluruh pelosok negeri. Biar gampang kita pahami, pembahasannya kita pecah jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari alasan dibalik program ini, terus detail pembiayaannya, siapa aja pemain kuncinya, gimana alur duitnya, sampai prinsip-prinsip yang jadi dasarnya. Jadi, kenapa sih peraturan ini penting banget? Tujuan utamanya sebetulnya simpel, memberikan kepastian hukum untuk mendanai pembangunan fisik, mulai dari gerai penjualan, gudang penyimpanan, sampai peralatannya. Bisa dibilang ini cara pemerintah buat langsung memperkuat motor penggerak ekonomi di level desa. Terus dana ini buat siapa aja sih? Nah, targetnya ini spesifik banget ya, yaitu KKMP atau KDMP, Koperasi Kelurahan atau Desa Merah Putih. Artinya, koperasi ini anggotanya ya harus warga dari desa atau kelurahan yang sama yang dibuktikan pakai KTP. Jadi ini buat mastiin dananya benar-benar memberdayakan komunitas lokal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, ngomongin angka. Ini nih, detail ketentuan pembiayaan yang perlu banget diketahui oleh setiap calon penerima. Batas pembiayaannya ini nggak main-main loh. Sesuai pasal 2, setiap unit koperasi bisa dapat dana sampai 3 miliar rupiah. Ini modal yang gede banget. Cukup buat bangun infrastruktur yang benar-benar modern dan fungsional. Terus gimana soal bunganya? Tenang, bunganya ditetapkan cuma 6% per tahun. Suku bunga ini sengaja dibuat rendah biar pinjamannya jadi stimulus, bukan malah jadi beban. Apalagi buat koperasi yang baru merintis. Ada lagi fasilitas yang krusial banget. Masa tenggang atau grace period selama 6-12 bulan. Artinya, koperasi nggak perlu langsung bayar cicilan pokok dan bunga. Jadi mereka punya waktu buat fokus bangun operasional sampai bisnisnya stabil dan mulai menghasilkan. Oke, kita rekap cepat ya semua ketentuannya. Limit sampai 3 miliar, bunga super ringan 6% setahun, tenornya 6 tahun, dan ada masa tenggang sampai 12 bulan. Tapi, nah ada satu poin penting yang harus jadi catatan. Aset yang dibangun dari dana ini nanti, statusnya akan menjadi milik Pemda atau desa ya, bukan milik koperasi itu sendiri. Lanjut, yuk kita kenalan sama siapa aja pihak-pihak di pemerintahan yang bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan dana ini. Ini dia para pemain kunci di Kementerian Keuangan. Kalian pasti bakal sering dengar istilah ini, KPABUN. Itu singkatan dari Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Gampangnya, inilah pejabat yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran program ini. Dan KPBUN ini ada timnya. Berdasarkan pasal 4, ada beberapa jabatan kunci yang terlibat, mulai dari berbagai direktorat jenderal sampai kepala kantor perbendaharaan di daerah. Masing-masing punya peran spesifik buat mastiin dana ini dikelola dan disalurkan sesuai prosedur. Nah, ini poin krusial banget dari pasal 5 yang membatasi tanggung jawab. Jadi para pejabat perbendaharaan ini tugasnya cuma ngurusin administrasi sama aliran dananya aja. Mereka nggak terlibat atau bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik proyeknya di lapangan. Tugas mereka selesai begitu dananya berhasil disalurkan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang paling praktis. Gimana sih sebenarnya proses pengajuan dan pencairan dana ini berjalan? Yuk kita telusuri alurnya satu persatu. Alur penyalurannya seperti yang diatur di pasal 6 dan 7 punya 4 langkah utama. Prosesnya dimulai dari bank yang bertindak sebagai verifikator awal. Kalau dokumen lengkap, bank ngajuin permohonan ke KPBAUN yang kemudian nerbitin rekomendasi. Terakhir, dananya dicairkan dengan cara memotong dana transfer daerah atau dana desa. Ada satu tanggal penting yang harus dicatat nih. Menurut pasal 6, pengajuan permohonan itu ada batas waktunya ya, paling lambat tanggal 12 setiap bulan. Kalau telat, proses pencairan dananya bisa tertunda ke bulan berikutnya. Pas ngisi formulir permohonan, pastiin semua detail ini keisi lengkap. Jumlah dana yang diajukan, nomor rekening tujuan, serta data identitas koperasi dan kode lokasi desanya. Soalnya, setiap detail yang kelewat bisa menghambat seluruh proses. Dengan dana segede ini, tata kelola yang baik itu jadi kunci. Makanya, mari kita lihat 4 prinsip utama yang jadi pondasi dari seluruh mekanisme ini.
Pasal 3 ngegarisbawahi 4 prinsip yang wajib dipegang. Transparansi, biar semua prosesnya terbuka, akuntabilitas, biar bisa dipertanggungjawabkan, kehati-hatian dalam mengelola resiko, dan yang terakhir berbasis kinerja, supaya hasilnya terukur. Ini kayak pagar pengamannya program ini deh. Terus apa sih artinya prinsip-prinsip ini dalam prakteknya? Gini, transparansi dan akuntabilitas itu buat mastiin setiap rupiah bisa dilacak penggunaannya. Ini jadi jaminan kalau dana benar-benar dipakai buat pembangunan koperasi sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan kita sampai di sini dengan sebuah pertanyaan. Regulasinya udah nyediain kerangka kerja yang sangat rinci dan sumber pendanaan yang jelas. Pertanyaannya sekarang, apakah implementasinya di lapangan nanti mampu mewujudkan potensi besarnya untuk mengubah wajah ekonomi pedesaan di Indonesia? Nah, ini yang patut kita amati bareng-bareng.